Entah apa yang terjadi, Ratih. Kenapa, Vi? Kekecewaan itu membara sekali. Komen-komen dari netizen. Bukan kecewa dengan timnas kita. Bukan, kecewa dengan wasitnya yang kemarin dianggap. Bukan juga dengan pemain timnas Qatar juga bukan. Bukan. Dengan wasitnya nih. Eventnya saya kecewa. Ada satu nama yang memang menjadi sorotan dari netizen. Siapa lagi kalau bukan sang hakim lapangan. Nah. Yakni Nasrullah Kabirov yang dinilai ini keputusannya menuai banyak kontroversi. Benarkah wasit tersebut ini berpihak sebelah? Indonesia harus menanggung kekecewaan di laga perdana Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda harus menyerah dengan skor 2-0 dari tuan rumah Qatar lewat penalti Khalid Ali bin Sabah dan gol tendangan bebas Ahmed Al-Rawi. Penampilan skuad Sintayong di laga pembuka sebenarnya boleh dibilang cukup baik. Namun, ada beberapa momen yang memantik reaksi pendukung tim nasional karena dinilai banyak merugikan Indonesia. Hal itu menyusul keputusan sang hakim lapangan asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov, yang berbau kontroversi. Mulai dari penalti yang diberikan untuk Qatar di babak pertama, menyusul pelanggaran yang dilakukan Rizky Ridho, kemudian kartu merah yang diterima Edvard Jerner di awal babak kedua. Dalam tayangan lambat, terlihat kaki Edvard Jerner sedikit mengenai kaki lawan dan langsung menerima kartu kuning kedua. Selain itu, ada momen lain di mana Kabirov sempat mengeluarkan kartu merah saat Saif Elden melanggar Witan Sulaiman dengan keras. Namun kartunya berubah menjadi kuning saat diberikan ke pemain Qatar. Pelatih Indonesia Sintayong juga harus mendapat kartu kuning akibat protes keras soal pelanggaran tersebut. Lalu masih ada momen lainnya yang membuat keputusan wasit banyak dipertanyakan. Sebelum puncaknya adalah kartu merah kedua yang kembali diterima Indonesia melalui Ramadan Sananta. Atas sejumlah keputusan-keputusan itu, nama wasit Kabirov mendadak langsung ramai di media sosial, khususnya tanah air. Bahkan Edvard Jerner langsung membuat status yang terkesan sindiran terhadap tuan rumah Qatar, termasuk datang dari pemain timnas senior Zain Patinama. Kabirov baru saja meniup peluit panjang, tanda berakhir pertandingan. Satu saran sih saya buat Kabirov, matiin akun aja dulu sementara. Banyak komentar netizen yang bertebaran di media sosial ya kan. Jadi Kang, nih Kang Kabirov kalau nonton pagi ini ya Kang. Aduh, orang Indonesia tuh doyan ngerujak loh. Betul. Ya kan? Bye-bye aja Instagram dirujak. Oke, ini menarik, kita akan membahas mengenai pertandingan semalam dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Budi Setiawan, pengamat sepak bola dan juga founder Football Institute. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Budi. Aduh, ya lagi mana Mas Budi. Sebelum ngerujak, kita bergeser dulu mengenalkan narasumber yang lain. Mas Erwin Fitriansyah, wartawan sepak bola. Selamat pagi Mas Erwin. Selamat pagi, selamat pagi. Minal aidin wal faizin. Batin. Ini Mas Budi, kemarin kita masih ingat 1-0 ya, 1-0. prediksinya. Ternyata 2-0. 2-0. Tapi yang menarik adalah kemarin permainan ini dianggap tidak netral. Wasit ini nampaknya bersebelah. Kalau Mas Budi melihatnya seperti apa? Jangan bilang dibawa ke MK ya Mas ya, jangan loh. Ya, kalau banyak yang bilang wasit berpihak sih, saya nggak bilang wasit berpihak. Ini wasitnya memang main buat Qatar. Jadi ini pemain ke-12-nya Qatar ini. Pemain ke-12 Qatar. Jadi udah bukan berpihak lagi. Jadi memang wasit kemarin itu yang menjadi sorotan dalam pertandingan kemarin ya wasit ini, Kabirov ini. Udah jelas itu terlihat ya? Ya sudah sangat jelas. Mayoritas netizen Indonesia mengatakan Indonesia versus wasit. Gitu. Ya bisa. Itu bisa dikatakan, tapi memang kita melihat banyak sekali keputusan-keputusan wasit, mungkin ada kali 10 keputusan wasit yang menurut saya pribadi yang harusnya itu tidak dilakukan, itu dilakukan oleh wasit. Oh iya? Ya, dari mulai pelanggaran besar sampai pelanggaran kecil itu semuanya dibiarkan oleh Seharusnya wasit. 2 kartu merah ini tidak diberikan kepada Indonesia kemarin. Ya, kalau bicara seharusnya sih nggak harus dikasih kartu merah. Seperti kartu merahnya Ivar, pelanggaran keduanya Ya kan apa itu dia kita nggak- nginjek gitu loh. Iya. Kalau dilihat dari siaran ulang kan enggak. Bahkan ketika dalam kemarin pertandingan live langsung, sama sekali nggak ada kontak fisik terhadap Ivar kepada pemain Qatar. Jadi itu agak bingung juga ketika kita melihat kok tiba-tiba kartu kuning kedua akhirnya keluar. Termasuk Ramadan Sananta. Langsung diberikan kartu merah tanpa ada peringatan kartu kuning sama sekali. Dan pelanggarannya pun Apa ia juga- tuh memukul, menyikut begitu? Iya, nggak sama sekali sih kalau kita lihat.
Tapi ya sudah, itu keputusan wasit sudah bersikap final dan mengikat, tidak bisa Final di dan MK. binding gitu Final ya. dan binding. Iya. Nah, kalau kata bahasa Mas Fadil nggak bisa di MK. Jadi walaupun langkah PSSI untuk melakukan protes, kita tahu endingnya itu seperti apa, tapi itu tetap harus dilakukan oleh PSSI. Ini untuk menjaga marwah dan martabat tim nasional. Ada koridornya negara memang, kita. Mas Budi? Ada. Kan nggak pertandingan sepak bola nggak mungkin dibatalkan oleh keputusan misalnya komite etik AFC ketika memang ditemukan pelanggaran atau kesalahan pengadil di lapangan, itu tidak serta-merta bisa menghilangkan atau mengubah hasil pertandingan atau dilakukan pertandingan ulang. Tapi Indonesia bisa komplain, tapi nanti ujungnya tetap akan seperti ini juga. Ya, komplain pasti akan diterima. Walaupun dalam turnamen resmi seperti ini ada konsekuensi ketika kita melakukan komplain, itu harus membayar sekitar $500. Dan itu pasti akan dipelajari oleh AFC. Apakah nanti Kabirov ini akan dihukum untuk tidak boleh memimpin pertandingan di Piala Asia U23 lagi, atau bahkan tidak boleh memimpin Indonesia selama Indonesia main di level Asia, itu kan bisa juga. Tuntutan-tuntutannya harus lebih rigid PSSI, bukan hanya sekedar menyatakan berkeberatan, komplain terhadap wasit ini, tapi harusnya lebih rigid. Kita nggak mau ini memimpin lagi, ini segala macam. Oke, saya geser ke Mas Erwin. Ya. Mas Erwin, sebetulnya bisa nggak Mas Erwin juga memberikan insight kepada kita begitu ya? Wasit Kabirov lah misalnya begitu. Ini seperti apa sih rekam jejak ya, atau mungkin sepak terjang dia gitu loh ibaratnya? Ya, sebenarnya gini, yang harus diingat adalah ofisial ataupun manajemen timnas Indonesia sebelum pertandingan, saya nggak tahu sudah menyampaikan atau belum ke pemain. Kita menghadapi Indonesia itu menghadapi tuan rumah lawan Qatar. Ya, faktor-faktor non teknis itu sebetulnya harus bisa disampaikan sebelum pertandingan. Ya, jangan bikin pelanggaran yang nggak perlu, jangan bikin pelanggaran di sekitar kotak penalti, jangan bikin pelanggaran di dalam kotak penalti. Disampaikan kan pasti kan? Harusnya disampaikan, idealnya harusnya disampaikan. Ya, bahkan di salah satu akun medsos manajemen timnas, official timnas, waktu mau berangkat itu bisnya merasa diputer-puter, jadi nggak nyampe-nyampe ke stadion. Waktunya lebih lama. Itu kan sebenarnya sudah merupakan sinyal gitu ya. Ya itu bukan hal yang melanggar aturan gitu ya. Ada banyak macam. Tapi biasa terjadi hal-hal seperti itu. Ya, ada banyak macam faktor non teknis, perang urat syaraf ya yang dilakukan oleh tim tuan rumah gitu. Ya itu yang harusnya diantisipasi. Itu yang pertama, faktor non teknis. Kalau dari statistik pertandingan, Indonesia itu sebetulnya timnas semalam mainnya possession menang. Ya, percobaan ke arah gawang menang, unggul ya. Meskipun on targetnya lebih banyak Qatar, ya. Operan yang berhasil menang, unggul. Yang Qatar itu bisa mengantisipasi Indonesia adalah pelanggaran. Pelanggarannya Qatar itu lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia mainnya cukup bagus tadi malam ya. Secara permainan gitu ya. Dari situ kan sebenarnya bisa kelihatan bahwa Indonesia melakukan sebuah hal yang harusnya nggak dilakukan, melakukan banyak pelanggaran gitu menghadapi tim tuan rumah, dan akhirnya terbukti kalah dua gol, dua-duanya dari bola mati, satu dari penalti, satu dari tendangan bebas. Dari situ sebetulnya kan sudah harusnya bisa diantisipasi ya. Bukan effort Qatar yang optimal lah gitu ya untuk membolkan atau merobek gawang pertahanan kan. Ya gitu apapun kan. itu, Iya. Qatar bisa menang. Kado lah, hadiah lah gitu. Bisa menang bisa menang dengan memanfaatkan keuntungan itu, bahwa pemain-pemain Indonesia banyak sekali melakukan pelanggaran gitu ya, dan akhirnya terkena gol dari bola mati, satu penalti, satu. Nasib dari pemain dua kita yang kena kartu merah nih gimana nantinya? Yang jelas di pertandingan lawan Australia hari Kamis nggak bisa main. Sananta straight red card 2 kali nggak bisa main. Kalau Indonesia lolos ke babak berikutnya baru dia bisa main. Kalau Ivar setelah lawan Australia, kita lawan Yordania hari Senin bisa main. Artinya di fase grup ini Sananta praktis tidak bermain sama sekali lagi dong? Main kemarin kan ya. Oh, ya oke. Anda setelahnya ke saya terus kayaknya. Setelahnya nggak bisa main. Di fase grup. Tapi melihat kemarin juga Nathan diturunkan. Mas Budi, ini kan yang harapan kita juga Nathan bisa turun, tapi justru di menit-menit akhir lah ya, di 51 ya kalau tidak salah ya. Tapi tidak mampu juga akhirnya mendorong Indonesia untuk mencetak gol. Memang Nathan memang tidak bisa membantu Indonesia mencetak gol, tapi dia bisa mengantisipasi dua peluang yang dimiliki oleh Qatar. Kalau itu bukan diintercept oleh Nathan, mungkin kejadiannya bisa 4-0. Oke. Jadi keberadaan Nathan kemarin itu sangat memberikan membantu, ya? rasa keamanan lah di lini belakang kita.
Tapi memang dari kalau tadi Mas Erwin bicara tentang statistik, sebelum pertandingan Qatar Indonesia saya menonton pertandingan Australia lawan Jordan di babak kedua. Sebelum saya nonton di babak kedua, saya lihat statistiknya dulu. Statistiknya Australia unggul terhadap Jordan. Tapi ketika saya nonton di babak kedua, game ini tidak bisa dibaca berdasarkan statistik yang saya baca sebelumnya. Permainan Jordania betul-betul sangat solid. Dia bisa mempressing Australia sedemikian rupa sehingga memang statistik itu tidak bisa mencerminkan apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Statistik menunjukkan bahwa data-data itu memang secara ball position Australia unggul, tapi tidak bisa juga menjebol gawang Jordania. Dan Jordania akhirnya melakukan pressing 2 lawan 5. Ada 2 pemain Australia, pasti ada 5 pemain Jordan. Nah, itu yang kemarin kita tidak lihat di permainan Indonesia lawan Qatar. Dari awal kita sudah tahu bahwa keunggulan pemain Qatar secara individu itu luar biasa. Memang secara passing nggak menang Qatar sama kita. Tapi setiap kali mereka pegang bola, mereka berani untuk melakukan skill individu, ngelewatin pemain-pemain kita. Selesai semua itu pemain kita. Pemain kita ketika pegang bola, baru sebentar, kelok-kelok, langsung kasih. Paling yang bisa melakukan daya jelajah tinggi ya hanya Rafael Struijk. Dan firasat saya sudah tidak enak itu ketika Struijk menit 38 hit the bar, tendangan kena mister gawang. Jadi dalam kepercayaan sepak bola itu, dalam tendangan pertama shoot on goal ke dalam gawang lawan, kalau udah kena mister gawang, wah itu apes itu. Dan ternyata betul sepanjang pertandingan kita apes semua. Apes gara-gara wasit sih. Oke, kita jeda dulu sejenak, kami akan bahas lagi lebih lanjut usai jeda pariwara berikut.